Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan siang hari ini di tengah-tengah aktivitas kegiatan kami, walaupun kami work from home, tetapi kami percaya ada hal-hal baik yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan kalaupun kami ada di kantor kami, dalam keadaan ini pun kami juga tetap percaya ada hal yang baik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang hari ini kami rindu apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, boleh kami terima di dalamnya, sehingga itu boleh menguatkan, mengingatkan, bahkan juga memampukan kami untuk menjalani hari-hari dan kehidupan kami yang ada. Hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa, urapilah, berkatilah. Bahkan ketika firman-Mu dibentangkan, disampaikan, kuasa-Mu dinyatakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, ya. Tentunya memang tidak mudah menjalani kehidupan yang ada pada hari-hari ini tentunya, ya. Saya tidak mencoba mencuri dengar, tetapi tadi saya sudah on, ya. Tetapi saya dengar ada pembicaraan, ya. Kantornya siapa? Yang kantor Kartini, ya. Yang apa namanya, kena COVID, ya. Rupanya ada yang terkena itu. Oke, tapi buat saya hari-hari ini situasi kondisi seperti itu memang menjadi sesuatu yang kadangkala ya bukan cuman menakutkan, tetapi juga akhirnya menjadi sesuatu yang biasa gitu, ya kan? Sehingga orang tidak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang gimana lah begitu, ya. Nah, yang saya mau sampaikan pada siang hari ini adalah bicara tentang saya ingat betul bagaimana Martin Luther bicara begini, saya itu hidup cuma 2 hari, kata Martin Luther. Yaitu yang pertama hari ini dan hari Tuhan. Jadi dia bicara tentang bahwa hari ini dan juga hari Tuhan. Hari ini saya selalu sampaikan bahwa kita hidup cuma ada sampai hari ini. Nah, dalam kesempatan kemudian kita hidup pada harinya Tuhan. Ya, hari Tuhan itu artinya dalam kesempatan kemudian Tuhan bisa hadir, bisa datang kepada kita secara pribadi maupun juga secara universal. Makanya tidak heran kalau setiap hari nih bangun pagi, kita coba lihat di Facebook, pasti tuh ada yang selamat jalan ini, selamat jalan itu. Iya, setiap hari hampir saya punya teman sahabat Facebook saya itu, nanti yang bapaknya lah, yang mamanya lah gitu. Juga teman saya yang itoknya lah, ya kan gitu. Wah, saya pikir hari-hari ini adalah hari-hari yang memang, ya mau dibilang apa, ini adalah proses alam yang kita harus lalui, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya mau tekankan pada siang hari ini adalah bicara tentang hari Tuhan. Saya coba melihat di dalam kitab Sefanya, ya, apa yang terjadi dalam kitab Sefanya, mulai dari pasal yang pertama, kita lihat di situ, ya. Pada ayat yang ke-14, dikatakan demikian, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya boleh mau sampaikan siang hari ini, bahwa hal ini pernah terjadi di dalam kehidupan Nabi Zefanya, ya. Latar belakang sedikit tentang Zefanya, ya, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat yang pertama, siapa sih Zefanya ini? Jelas di dalam Zefanya 1 bahwa firman Tuhan datang kepada Zefanya. Zefanya itu bin Kusi, artinya bapaknya Zefanya Kusi, bapaknya Kusi itu adalah Gedalia, bapaknya Gedalia itu adalah Amaria, dan bapaknya Amaria itu adalah Hizkia. Ya, jadi ini adalah cucu buyut
daripada Hizkia. Kalau ditanya siapa Zefanya, ini adalah cucu buyut daripada Hizkia. Nah, yang saya mau sampaikan juga bahwa apa yang terjadi pada saat itu, di mana terjadi hal-hal berkaitan dengan penyembahan berhala. Kalau kita membaca lengkap ayat di dalam Zefanya, terjadi penyembahan berhala, ya kan? Dan saya melihatnya bahwa situasi kondisi yang terjadi pada masa itu juga kurang lebih apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Kalau pada masa itu di mana Tuhan akhirnya mendatangkan malapetaka, yaitu di mana dikatakan Tuhan memberikan serangannya, ya, yaitu hukuman atas bangsa-bangsa, dikatakan demikian. Bahkan bukan hanya itu, ada peristiwa-peristiwa lainnya lagi yang terjadi di masa itu oleh karena ketidakbertobatannya, baik itu Yehuda maupun juga Yerusalem, ya. Jadi Israel itu kan terbagi dua, ya, dan ini yang terjadi pada masa itu. Mereka di dalam garis keturunan Raja Daud terus sampai Salomo dan sebagainya, itu raja-rajanya itu mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Lalu juga kita tahu bahwa apa yang saya katakan tadi, hari-hari ini saya melayani dalam pelayanan pelepasan itu, banyak orang sekarang ini percaya dengan hal-hal demikian. Ya, dalam situasi kondisi yang mungkin karena sudah stres, karena udah nggak tahu lagi apa, ya kan, yang dijual lah kalung anti virus corona, ya kan begitu kan, lalu dijual lah anti lainnya yang seperti itu, gitu, yang bisa, itu kan akibatnya menjadi sinkretisme, menjadi berhala, seperti itu, ya. Nah, lalu juga apa dikatakan kalau kita mengacu kepada ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dalam Zefanya 1 ini, ya, kita lihat di situ bagaimana akhirnya apa, aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Perhatikan di sini, ya. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari di mana kita mengalami pandemi COVID-19 ini, tentunya saya katakan ini sebagai proses alam yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menguji sampai sejauh mana keberadaan kita sebagai manusia. Karena apa? Yang terjadi kenyataannya di masa Zefanya, mereka pun juga mengalami yang namanya hari Tuhan, di mana Tuhan akhirnya menegur, mengingatkan, ya, untuk menghajar mereka supaya mereka bertobat. Dan itu yang terjadi, di mana mereka percaya juga kepada apa? Dikatakan satu sisi mereka menyembah kepada Allah, di satu sisi lain tetapi mereka menyembah kepada dewa-dewa Milkom. Bahkan mereka menyembah kepada apa? Kepada bintang-bintang. Ya, nah ini artinya bicara tentang apa? Kepercayaan yang ada hari-hari ini kan juga sedemikian rupa. Ada anak-anak Tuhan yang percaya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, betul. Tetapi di sisi lain dia percaya juga kepada kuasa-kuasa yang bukan Kristus. Nah, inilah yang terjadi hari-hari ini, ya. Bahkan juga apa yang bisa kita lihat, keadaan ini membuat orang itu akhirnya menjadi self-pity, mencintai dirinya sendiri. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang menjadi kasih kepada orang lain dan sebagainya. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab Zefanya ini, di mana Zefanya itu mengingatkan, ya, bahwa kepada para pembesar, kepada para pemuka keagamaan di Yerusalem, untuk apa? Untuk bertobat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca secara 3 pasal ini, karena Zefanya hanya ada 3 pasal, ya, di mana di situ dikatakan bagaimana para pemimpin rohani termasuk imam-imam, mereka pun sudah menyimpang. Mereka betul percaya kepada Allah, tetapi mereka juga percaya kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewa. Dan inilah yang saya katakan akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yakni apa? Tantangan iman dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara alami hari-hari ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang ada. Tetapi buat saya siang hari ini, kalau boleh saya kasih tema buat khotbah saya adalah tantangan di hari Tuhan. Ya, apa yang menjadi tantangannya? Yang pertama saya pelajari di sini bahwa hal-hal yang terjadi hari-hari ini menjadikan kita itu menjadi biasa, tanda petik. Ya, jadi biasa. Biasa artinya ya kalau nggak beribadah secara online ya biasalah, namanya juga keadaannya begini, ya kan gitu. Biasa kita sudah tidak lagi melatih diri kita untuk apa yang menjadi target dalam pekerjaan. Ya perusahaan juga tahulah keadaannya juga seperti ini. Jadi biasa semua.
Kalaupun kita tidak melayani suami dengan baik, kalaupun kita tidak melayani istri dengan baik, ya biasalah, keadaannya juga begini kok, semua juga susah, keadaannya susah, mau bilang apa, kan seperti itu. Ini bahaya. Kebiasaan-kebiasaan tanda petik inilah yang akhirnya menjadikan kita juga menjadi apa? Biasa sama Tuhan. Berdoa juga akhirnya tidak menjadi sesuatu yang apa ya, yang saya boleh katakan sebagai kegairahan. Beribadah juga menjadi sesuatu yang akhirnya sebagai rutinitas, sebagai kebiasaan. Bicara bersama dengan keluarga juga akhirnya, ya udahlah, tahu sama tahu lah. Anak-anak juga sudah tidak lagi di dalam kedisiplinan untuk membaca Alkitab, untuk berdoa bersama. Ini yang terjadi. Seleksi alam ini yang akan atau yang sedang terjadi. Di hari Tuhan ini, ingat kalau di dalam pernyataan hari Tuhan dalam kitab Sefanya, itu maksudnya adalah hari Tuhan itu artinya di mana Tuhan menggenapkan janji-janjinya. Sekaligus juga Tuhan menyatakan penghakimannya. Ya, jadi itu maknanya ya kalau bicara hari Tuhan. Jadi bukan hari Tuhan itu kapan ya antikris muncul, oh kapan Yesus datang. Bukan. Tetapi hari Tuhan adalah bicara tentang di mana Tuhan menggenapkan janji-janjinya. Dan bersamaan itu juga di mana Tuhan menyatakan penghakimannya atau penghukumannya. Nah inilah yang saya katakan bahwa hari-hari ini yang bisa kita boleh saya katakan adalah hari Tuhan di mana dalam konteks kita saat ini sedang merasakan janji Tuhan sedang digenapkan. Tetapi di sisi lain juga Tuhan sedang menyatakan apa yang menjadi tegurannya, apa yang menjadi penghakimannya. Nah, kita berdiri pada posisi mana nih? Kalau kita berdiri pada posisi biasa atau kebiasaan sebagai rutinitas, maka kita tidak akan mendapatkan sebagaimana dikatakan di dalam Sefanya pasal yang ketiga. Coba kita kembali lihat di sini, Sefanya pasal yang ketiga pada ayat yang ke-28, di mana dikatakan di situ Allah mencurahkan, ayat yang ke-18 ya, di mana Allah mencurahkan rohnya, dikatakan ya, bahwa Tuhan itu menyatakan kuasanya dalam kesempatan di mana keadaan yang seperti ini, Tuhan juga mau setiap kita mengalami apa yang menjadi kuasa Tuhan. Sebentar. Saya coba tunjukkan bagaimana akhirnya Allah menyatakan di dalam keadaan di mana hari Tuhan itu, bahwa Tuhan juga sedang menyatakan kuasa rohnya. Jadi ini adalah hal yang bersamaan Bapak Ibu Saudara ya. Di saat satu sisi di dalam pasal 2 kita lihat bagaimana hukuman atas bangsa-bangsa yang sedang dikerjakan, tetapi juga di mana Allah juga akan menyatakan kuasa pencurahan Roh Kudus-Nya. Nah, ini adalah hal yang juga kita bisa lihat bagaimana dalam kesempatan itu ya, di mana janji keselamatan ini Allah mencoba menyatakan bahwa Ia pun juga akan menyatakan kuasanya dan kasih-Nya. Itu sebabnya saya katakan bahwa dalam kesempatan siang hari ini, janganlah kita akhirnya menjadikan apa yang menjadi keadaan pandemi COVID-19 ini sebagai hal yang di mana kita tidak aware, ya, di mana kita tidak hati-hati, di mana kita tidak betul-betul menjaga hati dan hidup kita. Kita menjadikan ini biasa. Akhirnya apa? Coba kita lihat. Kita dengar orang meninggal karena COVID-19, biasa. Padahal dulu kalau orang meninggal gitu rasa empatinya itu gimana begitu, ya kan? Rasanya aduh, ya ampun begitu. Tapi kalau sekarang, ya Tuhan, paling cuma kata itu yang kita bisa keluarkan. Dan selalu yang saya perhatikan di dalam Facebook, kalau ada yang meninggal, ada aja yang kepo, ya kan? Ada aja yang pengen tahu. Sakit apa dia? Nah, gitu kan. Padahal ujungnya pengen tahu dia kena COVID ya. Kan begitu, ya kan? Padahal mungkin juga itu adalah orang yang sudah tua, yang mungkin dia punya riwayat kesehatan yang cukup panjang, ya kan begitu. Tapi tiba-tiba ada aja pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang saya mau katakan. Hal yang pertama dalam keadaan kita pada hari-hari ini adalah jangan menjadikan keadaan ini menjadi biasa. Artinya apa? Kita tidak aware, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua yang saya perhatikan di sini bahwa tantangan apa sih yang terjadi? Bahwa yang kedua adalah tantangan adanya kekerasan yang sedemikian rupa. Dan juga adanya apa? Tantangan pertobatan.
Coba kalau kita lihat di YouTube, ya kan, bagaimana orang yang bertobat, ya kan, karena apa? Karena karya Tuhan, karena kasih Tuhan. Tetapi juga kita bisa melihat di sisi lain bagaimana orang yang jahat semakin luar biasa. Wahyu pasal 22 ayat 11 dikatakan apa di situ? Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 pada ayat yang ke-11, kalau kita perhatikan di sini apa yang dikatakan pada akhir zaman atau pada hari Tuhan itu sendiri dikatakan demikian. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini yang terjadi pada hari Tuhan. Di mana tarik-menarik yang begitu kuat, yang begitu luar biasa. Yang di satu sisi mereka yang jahat terus semakin jahat. Dengan kata lain kekerasan, tindakan-tindakan yang melawan hukum, itu sedemikian rupa. Tetapi di sisi lain, kita akan melihat di dalam kesempatan orang yang takut akan Tuhan, dia akan berusaha hidup benar, dia akan berusaha hidup kudus, walaupun tekanan yang begitu hebat, walaupun tantangan yang begitu hebat, dia akan mengupayakan dirinya di dalam takut akan Tuhan. Nah, inilah tantangan kita yang hidup di akhir zaman ini, atau lebih tepatnya saya katakan sebagai hari Tuhan. Ya, hari Tuhan di situ saya katakan adalah bicara tentang di mana Tuhan akan menggenapkan janji-janji firman-Nya, dan di mana juga Tuhan akan menyatakan penghukumannya dan penghakimannya. Ya, secara bersamaan. Nah, itu sebabnya yang saya katakan tadi, yuk sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di hari Tuhan ini, jangan sampai kita akhirnya seperti Zoom meeting ini menjadi biasa, ya kan? Kadang-kala hanya diingatkan, ataupun juga dalam kita membaca Alkitab jadi hal yang kebiasaan aja gitu, ya kan? Kita tidak ada sesuatu yang exciting gitu, merasakan bahwa wow, Tuhan itu luar biasa, ya kan begitu. Yang kedua selanjutnya apa? Akhirnya kita bisa melihat, dan kita nggak usah kaget, nggak usah shock kalau ada orang yang gila ya, dalam keadaan pandemi seperti ini, kok bisa dia selingkuh, kok bisa dia berzina, begitu kan? Dalam keadaan kondisi yang seperti ini, kok bisa gitu loh. Kita lihat bagaimana LGBT begitu maraknya. Walaupun hal ini sudah pernah terjadi, tetapi itu begitu luar biasanya orang, ya kan, kegiatan-kegiatan yang tanpa lagi melakukan protokol kesehatan atau tidak menghiraukan hal seperti itu, makin menggila gitu loh. Dan seolah-olah bahwa mereka itu tidak takut dengan kematian, gitu loh. Tetapi di sisi lain kita yang hidup takut akan Tuhan, kita rasanya semakin hari dengar ini, dengar itu, aduh doa kita itu semakin luar biasa, ya kan? Sampai kadang-kala saya kalau keluar rumah itu tidak pernah saya tidak tumpangin tangan buat anak-anak saya, ya, gitu. Saya urapin anak-anak saya supaya apa? Supaya kalau saya dengan istri saya pun keluar dari rumah dalam aktivitas yang ada, tidak terpapar dengan virus corona, begitu. Dan saya cuma minta Tuhan, kekuatan saya hanyalah Tuhan, kan seperti itu. Artinya pulang pun demikian, kita doa setiap hari tanpa doa, selalu terus dengan doa, selalu dengan doa. Artinya bahwa di hari Tuhan ini akan ada dua manusia yang bertipikal seperti dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11 ini. Yang jahat akan terus makin jahat, tetapi yang benar akan terus membenarkan dirinya, yang kudus akan terus menguduskan dirinya. Haleluya. Yang ketiga selanjutnya di hari Tuhan ini, tantangan apa yang harus kita bangun? Buat saya adalah di mana yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, di mana orang akan menjadi mementingkan dirinya sendiri, ya. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Buat saya, inilah saatnya kita membangun relasi. Buat saya tantangan dalam kehidupan kita membangun relasi, membangun hubungan, ya. Dengan kata lain bahwa inilah saatnya untuk kita apa? Memberitakan kabar baik. Buat saya dengan kita selalu menanyakan keadaan teman kita, keluarga kita, saudara kita dalam keadaan seperti ini, itu sangat dibutuhkan sekali loh Bapak Ibu Saudara, ya. Karena ada orang-orang yang kita kaget-kaget kadangkala di mana dia terpapar, ya. Itu yang saya sarankan juga ya buat temannya yang saat ini mungkin sedang ada dalam kondisi karantina pribadi, ya. Itu kalau ada di rumah sakit itu ngeri loh, kasihan. Beberapa orang yang saya tanya itu, kalau dia nggak dibangun komunikasi, dia akan berpikir dengan mainnya sendiri, dengan pikiran sendiri. Waduh mati nih gue sebentar lagi, waduh mati nih, waduh nih virus corona. Iya seperti itu, makanya kita perlu untuk mengingatkan, menasehatkan, menelepon, menghubungi, ayo saya doa ya gitu, ada Tuhan Yesus kok, tenang saja, nggak usah takut. Itu beda banget nilainya.
Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa datang ke rumah sakit. Tentunya ada protokol kesehatan yang harus dilakukan, baik itu melalui rapid maupun juga di swab gitu. Saya pun demikian sebagai pendeta, kadang-kala agak terkendala dengan itu. Ada orang yang minta didoakan ke rumah sakit, waduh, bayangkan kalau saya harus dirapid ya kan, setiap kali saya kesini dirapid, saya kesini dirapid ya kan gitu. Sehingga yang ada ya paling saya katakan ya paling video call ataupun juga ini. Ayo kita doa, percayalah ya, ketidakhadiran saya pun di situ tidak membatasi kehadiran Tuhan di rumah sakit di mana Bapak Ibu saudara ada. Itu yang saya sampaikan. Nah, ini yang penting ya. Jadi hal yang ketiga, tantangan apa sih dalam kondisi seperti ini yang harus kita bangun? Yuk kita bangun relasi. Yuk kita bangun hubungan satu dengan yang lain. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang egois, menyembunyikan diri sendiri. Ya mungkin kita nggak bisa langsung bertemu secara langsung, tetapi via video call ya kan. Kalau mungkin di sini sekarang yang ada ikut Zoom meeting ini ada yang tidak datang ya kan begitu. Nggak apa-apa gitu. Kita hubungin saja ya kan. Kenapa gitu? Mungkin ada kendala apa. Kadang-kala kan kita berpikirnya ini orang kok bukannya ikut ini kegiatan ibadah. Nah, kita kan nggak tahu masalahnya apa gitu ya kan. Dan itu yang memang yang akan terjadi. Orang paling gampang menghakimi di hari-hari ini, ya kan gitu, tanpa mau tahu apa yang menjadi masalahnya, gitu loh. Makanya juga ketika saya mengatakan bahwa ini ada rapid, walah pendeta katanya begitu. Kalau orang kaya aja didatengin, kalau orang miskin aja inilah alasannya, itulah alasannya. Ya Tuhan, saya cuma bilang, tapi itulah kenyataannya, bahwa ada hal-hal di mana realitanya keadaan yang kita alami hari-hari ini menjadikan orang itu sensitif, betul. Ya kan, aduh orang kadang-kadang kita ngomong apa, ditanggapin apa. Nah kitanya juga jangan ikut-ikutan sensitif gitu loh. Jangan sampai kitanya juga jadi jadi ikut-ikutan tersinggung, ikut-ikutan marah. Sudahlah, ya kan kita tahu bahwa akan ada waktunya Tuhan yang akan melakukan segala sesuatunya baik keadaannya nanti gitu loh. Kalau sekarang ini kita difitnah, kita diojek, kita diejek, kita dijelekin orang dan sebagainya, udah tenang aja gitu loh ya kan. Nggak usah kita mengcounter dengan mengatakan ini itu, nggak usah gitu loh ya kan. Karena buat saya hal-hal seperti itu hanya membuang-buang energi. Sementara dalam kondisi pandemi COVID-19 ini diperlukan banyak energi dalam kehidupan kita. Tetapi kita sendiri yang kadangkala membuang energi yang Tuhan berikan. Saya pernah sampaikan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami dalam 1 Korintus 13 adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Pada waktu kamu dicobai, kamu akan mendapatkan jalan keluar. Ya, karena Allah adalah Allah yang setia dan adil. Tetapi kenapa kita tidak mampu menghadapi itu semua dalam setiap tantangan yang ada? Karena banyak kita membuang-buang energi untuk sesuatu yang tidak perlu untuk kita buang energi kepada hal tersebut. Abaikan saja. Karena kita tahu dalam prinsipnya bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, yang penting dalam prinsip ini adalah saya hanya mau membangun hubungan baik. Saya hanya mau membangun hal-hal yang baik dengan orang lain. Tapi kalau orang lain tidak terima dengan hal apa yang kita bangun sebagai hubungan yang baik, jangan tersinggung, jangan marah. Ya, karena Yesus mengajarkan apa? Beritakan kabar baik. Itu yang diminta Tuhan. Ya, tidak ada kita diminta untuk supaya pendapat kita, ini kita, ya kan, argumen kita diterima sama orang. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, beritakan saja kabar baik. Dengan demikian, kita akan membangun relasi secara luar biasa. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan apa yang harus kita lakukan di hari Tuhan ini? Saya katakan tadi bahwa bicara tantangan yang ada, yaitu bicara bagaimana kita membangun, ya kan, sesuatu itu bukan hanya kebiasaan, bukan hanya sebagai rutinitas, tapi itu adalah sesuatu yang memang betul-betul dari dasar hati yang dalam. Yang kedua, ingat tantangan yang ada adalah tantangan pilihannya, hidup dalam tidak takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan. Yang ketiga, jelas bahwa bicara tentang tantangan yang ada adalah bagaimana kita mau membangun relasi atau tidak, mau memberitakan kabar baik atau tidak. Ya, tidak mungkin kita memberitakan kabar baik kalau kita tidak punya relasi. Dan akhirnya yang keempat, buat saya tantangan apa yang harus dikerjakan, yaitu bagaimana kita memberitakan ataupun juga menyampaikan apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya seringkali melihat bahwa keberadaan kita ini sering terjebak
Kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan, kita selalu bicara tentang seperti misalnya saya lakukan pelayanan pelepasan atau kesembuhan, berdoa untuk orang sakit sembuh. Buat saya bukan itu yang menjadi esensinya. Bicara tentang kuasa Tuhan, artinya begini, ini lagi pandemi begini, kita bisa bersyukur, itu kuasa Tuhan loh. Gak mungkin, kalau bukan karena kuasa Tuhan, kita masih bisa bersyukur. Kita punya gaji, ya kan, misalnya seperti itu dipotong dengan keadaan yang seperti ini, kita masih tetap tidak bersungut-sungut, itu kuasa Tuhan loh. Gitu loh. Jangan kita berpikirnya bahwa kalau kuasa Tuhan itu adalah ketika kita tumpangin tangan, kita usir setan dan sebagainya. Buat saya, sebagaimana Matius 7 ayat 21-23 dikatakan bahwa ketika akhirnya dia berkata, aku sudah mengusir setan demi nama dan sebagainya. Lalu Tuhan bilang, aku nggak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena emang itu dasarnya adalah memang punya Tuhan. Nggak ada hal yang kita bisa banggakan. Kalau saya boleh melayani orang yang sakit, orang yang mengalami ikatan kuasa kegelapan, ya emang itu kuasa Tuhan. Tetapi kebanggaan saya adalah ketika saya bisa memberikan apa yang menjadi kemampuan saya mengasihi istri saya, mengasihi anak-anak saya, bahkan juga melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Buat saya ini yang penting, gitu loh. Sehingga kita tidak tidak menyembunyikan diri kita dalam pakaian yang namanya karunia, dalam pakaian yang namanya pelayanan-pelayanan yang demikian. Tetapi dalam karakternya, dalam attitude-nya, kita nggak benar gitu. Dan ini banyak menjadi masalah. Ya, makanya saya katakan, mari ini keselamatan harus kita beritakan. Dengan cara apa? Di kantor di mana kita bekerja, di rumah di mana kita ada, di tempat di mana kita bersosial bermasyarakat. Itu yang penting, ya. Itulah yang boleh saya sampaikan supaya akhirnya berita keselamatan itu boleh nyata gitu loh, ya. Saya bersyukur dalam anugerah Tuhan kalau artinya di tempat di mana saya ada, security tahu saya, tukang parkir tahu saya gitu loh. Karena buat saya kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, terus apa yang menjadi action-nya? Gitu loh. Kalau kita hanya bicara, sorry nih, saya tidak bilang apa, dalam kondisi begini loh, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, orang juga maklum kok. Kita parkir kasih 5.000, orang lain juga kasih 5.000, emang itu ketentuannya kok, emang itu regulasinya kok. Tapi adalah hal yang luar biasa kalau kita parkir, kita kasih 10.000, kita kasih 15.000. Ini orang bingung. Besok-besok kita datang, dia lihat siapa ini? Orang Kristen. Loh iya loh, buat saya nggak mau mempermalukan Tuhan saya. Tuhan saya kaya kok, Tuhan saya besar kok. Iya, tapi maksud saya bukan lalu kita membabi buta seperti itu. Maksud saya dari hati yang dalam loh. Nah inilah yang penting tantangannya gitu loh. Kalau tantangannya hanya melakukan apa yang orang lain bisa lakukan, buat saya itu bukan tantangannya. Tapi bisa nggak sih gitu, kita makan sesuatu yang kita bisa kurangi, lalu kita bagi ke orang gitu. Ya kan, kalau kita mungkin makan ayam dengan harga yang 25.000, 5.000-nya kita sisihkan untuk nanti parkir kita 5.000, dengan 5.000 yang kita sisihkan jadi 10.000, kita kasih. Itu jadi kesaksian. Haleluya, ya. Inilah hal-hal yang perlu untuk kita untuk kita lakukan. Makanya teman-teman saya juga nanya gitu. Saya tidak orang yang kelebihan, tapi saya percaya saya Allah yang mampu untuk memberkati saya. Sehingga berapa kali saya keluar dari kompleks saya, berapa kali saya lewatin security, itu berapa kali saya kasih uang kopi buat mereka. Dan mereka tahu gitu loh, kalau saya keluar itu mereka senang sambut semua gitu. Saya tidak minta sambutan mereka. Tetapi yang saya sedang sampaikan adalah, ini loh nilai kekristenan. Bahwa kasih itu tidak memandang bulu. Saya tidak mau tahu siapa yang parkirin mobil saya. Pada saat dia parkirin, saya tidak bilang, oh ini baik nih Bapak ini. Oh Bapak ini nggak baik nih, kadang-kadang mukanya jutek dan sebagainya. Nggak tahu saya. Yang saya tahu pokoknya orang ini parkirin, saya kasih dia. Udah. Dan itu akan menjadi hembusan. Oke, sekarang kita tidak melihat orang lalu disembuhkan, orang bangkit lalu mati, ya kan? Nggak kita lihat. Lalu menjadi berita seperti yang kita baca dalam Alkitab. Maka tersiarlah kabar. Orang itu yang tadinya mati bangkit turut semua. Enggak. Kita nggak banyak menemukan kejadian seperti itu. Tapi justru kita bisa membuat kejadian yang mana kita bagikan kasih. Dan orang akan bercerita, waduh, nomor seri kita langsung dicatat sama orang itu. Betul, dikasih posisi yang bukan itu yang kita minta. Tapi itulah dia, keadaan-keadaan itu. Dan itu akan menjadi cerita semua. Gitu loh. Nah ini yang saya bilang, bahwa ayo kita beritakan keselamatan dengan tindakan kasih. Ya, saya pikir seperti ini yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Saya tadi mengawalinya dengan bagaimana Bapak Martin Luther ya mengatakan dia hidup cuma ada 2 hari. Hari ini dan hari Tuhan.
Bicara tentang hari Tuhan, saya katakan tadi bahwa bukan hanya pada saat nanti Tuhan datang, tetapi hari Tuhan adalah hari di mana kita mengalami keadaan di mana Tuhan sedang menggenapkan janjinya, sekaligus juga Tuhan sedang menyatakan penghakimannya. Dan kita tahu hari-hari ini bagaimana begitu hebatnya peristiwa-peristiwa. Saya baca running text daripada sebuah televisi, itu ada 167 hektar kebakaran di Amerika yang belum terpadamkan. Bayangkan 167 hektar. Lalu juga kejadian-kejadian lainnya di Kamboja, kebanjiran dan sebagainya. Saya katakan ini di satu sisi ditantang, di mana COVID kita harus mengadakan social distancing, tetapi di sisi lain karena keadaan itu, akhirnya itu akan menjadi seleksi alam yang hebat. Ya. Dan tentunya hal yang sama juga kita alami di hari-hari di mana kita hidup. Cuma itu yang saya sampaikan, yuk Bapak bicara tantangan yang ada, kembali lagi, mari di hari-hari ini, jangan jadikan ini sebagai kebiasaan. Ayo tetap ada sesuatu yang menjadi gairah untuk kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Baca Alkitab bergairah, baca firman Tuhan, berdoa bergairah, beribadah seperti ini kita menjadikan sebagai satu kegairahan. Ya. Dan berikutnya, mari kita mulai belajar untuk apa? Menyadari tantangannya. Akan ada kejahatan yang begitu hebatnya, orang udah nggak takut lagi, ya kan? Kalau lihat di beberapa cuplikan-cuplikan share video, bagaimana mereka menghina polisi, bahkan tantangan-tantangan yang ada, tetapi di sisi lain kita juga lihat bagaimana orang akhirnya mengalami pertobatan. Dan yang ketiga, mari kita belajar bahwa di dalam kehidupan ini ada tantangan untuk apa? Jangan jadi orang yang egois. Bangun relasi, bangun hubungan. Beritakan kabar baik. Ya, apa yang perlu kita lakukan? Hubungi teman-teman kita, hubungin keluarga kita. Yang nggak pernah ada dalam kesempatan Zoom meeting seperti ini, hubungin, tolong dia. Kalau kita tahu ada yang dirawat di rumah sakit karena COVID pandemi, tolong setiap hari hubungin dia. Karena itu adalah kebutuhan jiwanya. Jangan sampai dibiarkan dia kosong sendiri, dia berpikir yang macam-macam, menghasilkan imun yang turun, akhirnya dia mengalami hal yang lebih berat lagi. Dan akhirnya, yuk kita beritakan keselamatan. Keselamatan dari Kristus yaitu dengan apa? Karakter kita. Kasih, ini yang harus kita lakukan. Jangan takut, karena prinsipnya begini, kematian itu miliknya Tuhan, tetapi juga jangan konyol, maksud saya, ya. Jangan lalu kita nggak menggunakan protokol kesehatan, nggak pakai masker, nggak ini. Saya tetap setiap pulang saya akan kumur-kumur air garam, nggak tahu benar apa enggaknya, tapi itu yang saya lakukan selama berbulan-bulan, ya. Saya kumur-kumur air garam, pokoknya mau tidur juga seperti itu. Bahkan saya punya pipet itu untuk saya semprot hidung saya, ya kan gitu. Semprot hidung saya air garam, seret-seret udah. Pokoknya saya tidak mau dituduh dengan hati nurani saya. Persoalan kita itu karena kita seringkali tuduh dengan hati nurani kita. Mulai pusing kita berpikir, aduh ini kenapa nih? Kan saya sudah minum air garam, kan saya sudah berdoa. Ya udah, apalagi harus saya khawatirkan. Kan begitu kan? Nah, itu yang harus kita bangun gitu. Kepercayaan diri aja sih sebenarnya. Ya kan loh, vitamin C saya minum. Ah udah, kenapa lagi saya harus pusing? Ini batuk sedikit, wah ini jangan-jangan COVID. Enggak. Ya kan gitu, saya sudah minum vitamin C, saya sudah berdoa, saya sudah kumpul air garam. Ya udah kan gitu. Tapi kalau kita nggak lakukan yang hal seperti itu membuat kita takut tuh. Waduh, jangan-jangan saya kena ini, jangan-jangan saya kena itu. Iya, karena kita nggak ikutin aturan-aturannya gitu. Ya, puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Sukses buat Bapak Ibu saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, saya serahkan atau saya langsung doa. Bagaimana host? Saya langsung doa. Ya, dan bisa doa untuk firman Tuhan, Pak. Doa untuk firman Tuhan ya, kita berdoa haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan siang hari ini. Kami tahu bahwa apa yang terjadi di mana kami terus berdoa untuk berlalunya pandemi COVID-19 ini. Tetapi sampai sejauh ini kurang lebih hampir 10 bulan yang ada, kami boleh ada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tetapi kami tidak gentar dengan hal yang Tuhan izinkan. Itu sebabnya ajak kami kembali ya Bapak, sesuai dengan firman-Mu bahwa hari di mana kami hidup adalah hari-hari Tuhan, dan akhirnya kami boleh bangkit mengatasi segala sesuatunya, untuk kami tetap menjadi terang, untuk kami tetap menjadi garam di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Bahkan di dalam aktivitas pekerjaan kami pun, Tuhan juga tetap memberikan kami kemampuan untuk melakukan target-target dalam pekerjaan kami. Bahkan juga di dalam rumah tangga kami, ada gairah untuk kami terus membangun hubungan kami bersama dengan pasangan kami, bahkan juga menempatkan target-target hidup kami, karena kami tahu masa depan kami
kami ada di tangan Tuhan. Hari ini kami ada, itu karena anugerah Tuhan. Kami tetap semangat untuk menjalani hidup kami yang ada, sehingga kami tidak menjadi cemas, kami tidak menjadi khawatir, kami tidak menjadi takut dengan keadaan yang ada. Berkati buat pendiri BK yang ada, berkati buat setiap pengurus, berkati juga buat setiap jemaat-jemaat yang ada. Perusahaan di mana kami ada pun ke dalam tangan Tuhan yang kuat kami serahkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap perusahaan kami, memberkati juga buat setiap pemimpin perusahaan kami yang ada, owner yang ada, bahkan seluruh staf direksi yang ada. Tuhan berkati, bahkan rekan-rekan kerja kami pun Tuhan juga kiranya memberkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah itu boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alfredo untuk firman Tuhan-Nya. Dan